Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Gilang Bagus Ramadan. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi S1 Sistem Informasi. Nah, di video kali ini saya akan memberikan video tutorial untuk tugas 2, yaitu berkaitan dengan dasar-dasar VJS, yaitu membuat sebuah tampilan website untuk menampilkan data berupa tulisan "Selamat pagi tutor". Ini adalah tugas kedua saya dengan tulisan berwarna oranye gitu ya. Berikut juga nanti setelah saya rekam saya akan upload ke YouTube nantinya. Nah, langsung saja kita melakukan proses instalasi kita seperti itu ya. Nah, di sini kita menggunakan Node.js ya untuk melakukan proses instalasi Vue.js gitu ya. Nah, ada baiknya ya sebelum kita melakukan proses instalasi kita pastikan dulu tools-toolsnya kita sudah punya gitu ya. Yang pertama kali adalah Visual Studio Code ya, pastikan kita punya Visual Studio Code kita gitu ya. Lalu juga kemudian berikutnya adalah kita pastikan tools-tools kita sudah punya gitu ya. Pertama adalah kita harus pastikan kita sudah menginstal Node.js seperti itu ya. Nah, pastikan bahwa Node.js sudah terinstall, dan di sini saya sudah menginstal versi 22.11 gitu ya. Lalu juga untuk membuat Vue.js gitu ya, aplikasi dengan framework Vue.js, ada baiknya kita menginstal Vue CLI gitu ya, agar nanti kita dapat membuat proyek Vue dengan mudah gitu ya. Caranya adalah kita gunakan npm atau Node Package Manager gitu ya. Kita gunakan perintah install, lalu kita berikan opsi adalah min-g, artinya untuk global gitu ya. Lalu kemudian yang kita install adalah Vue, lalu kita instalasi yang command line-nya seperti itu ya. Lalu kemudian kita instalasi saja, maka nanti npm akan melakukan proses instalasi dan mendownload ya, lalu juga menginstal Vue.js di dalam PC kita ya secara global gitu ya, bukan hanya pada project tertentu saja seperti itu. Nah, di sini kita tunggu saja untuk proses instalasinya agar segera sampai selesai gitu ya. Nah, lalu rencana saya adalah nantinya setelah kita melakukan proses instalasi Vue.js, saya akan membuat project baru. Nantinya karena mungkin tidak ada di ketentuan tugas ya, nantinya saya akan langsung saja mengubah halaman awal ya, atau indeks awal dari Vue.js itu langsung ke tugas 2 gitu ya. Jadi nanti halaman defaultnya nanti akan saya ganti dengan langsung tugas 2, yaitu "Selamat pagi tutor". Ini adalah tugas kedua saya seperti itu. Nah, kebetulan ini sepertinya untuk instalasi aplikasi instalasi Vue.js CLI-nya sudah berhasil ya, tapi perlu kita cek lagi gitu ya, apakah benar-benar berhasil atau belum gitu ya. Caranya adalah Vue version seperti ini. Lalu kemudian kita tunggu. Nah, lihat bahwa kita sudah berhasil menginstal Vue CLI versi 5.0.8 seperti itu ya. Nah, lalu kemudian setelah kita berhasil melakukan proses instalasi Vue-nya, maka langkah selanjutnya kita akan membuat project baru gitu ya. Nah, lokasi projectnya itu terserah kita gitu ya. Tapi karena saya menggunakan CMD, maka kita perlu perhatikan CWD atau current working directory. Di sini berada pada lokasi c users user gitu ya. Nah, karena saya terbiasanya ya ketika membuat suatu project web itu berada pada folder Laragon saya www, maka kita pindah dulu. Kita lakukan change directory, kemudian kepada atau ke XAMPP juga boleh gitu ya. Sepertinya saya akan ke XAMPP, tidak jadi ke Laragon. XAMPP htdocs gitu ya. Lalu kemudian saya akan menjalankan perintah Vue create gitu ya. Nama projectnya apa? Kebetulan saya mau nama projectnya adalah tugas kedua seperti ini. Lalu kita tekan enter. Nanti Vue.js akan membuat folder baru ya. Kemudian nanti akan mengunduh seluruh dependensi yang diperlukan oleh Vue.js itu sendiri. Seperti itu ya.
Nah, di sini kita diminta untuk memilih preset gitu ya. Kita mau pakai mana, Vue 3 atau Vue 2 seperti itu. Nah, kalau defaultnya itu adalah sebaiknya kita pakai versi yang terbaru, yaitu adalah Vue 3 saja gitu ya. Lalu kemudian setelah kita memilih, Vue nantinya akan mengunduh seluruh dependensi yang diperlukan gitu ya. Ini mungkin akan perlu waktu, jadi kita tunggu saja. Nah, nanti setelah kita membuat projectnya, maka nanti kita akan buka projectnya itu di dalam Visual Studio Code, lalu kemudian kita coba running seperti itu. Ini di close saja dulu. Oke, ini kita tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, untuk proses instalasinya sudah berhasil ya. Eh, Lalu kita diminta untuk change directory ke tugas kedua, ya nama project kita. Lalu nanti kita lakukan npm run serve. Nah, lalu kita lakukan saja tugas kedua seperti ini ya. Lalu kemudian agar memudahkan, kita buka dulu di dalam Visual Studio Code kita. Dan ini adalah struktur directory project yang akan didapatkan ketika kita baru install Vue.js. Gitu ya, ada folder src yang berisi main komponen utama dari Vue.js kita. Gitu ya, di dalamnya ada app Vue, kemudian ada main.js, gitu ya. Ini untuk mounting app Vue kita, gitu ya. Lalu kemudian ada folder komponen, ada folder asset, gitu ya. Lalu juga nanti akan ada folder public, gitu ya, dan juga ada folder node modules seperti itu, dan juga ada beberapa konfigurasi file konfigurasi lainnya yang ada di bawah seperti itu. Nah, lalu kemudian kita jalankan perintah npm run serve seperti ini ya. Nah, lalu kemudian nantinya npm akan menyimulasikan hosting, atau bagaimana ya istilahnya. Kalau saya menyebutnya adalah melakukan serving aplikasi Vue kita gitu ya di dalam suatu IP tertentu gitu ya, lalu juga di port tertentu seperti itu. Nah, kita tunggu sampai npm melakukan building ya, building dari modul-modul yang diperlukan di dalam aplikasi kita. Nah, kita lihat di sini aplikasi kita sudah di serve gitu ya, di serve di dalam localhost atau 127.0.0.1 di port 8080. Atau kalau misalnya ingin diakses secara local area gitu ya, bisa diakses melalui IP 10.17.3.240 gitu ya. Nah, kemudian karena saya berada di lokal, saya copy saja yang ini gitu ya, lalu saya paste. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat, nah kita sudah berhasil melakukan proses instalasi dan sekarang melakukan serving gitu ya, serve aplikasi Vue kita. Nah, kemudian kalau kita telusuri gitu ya, nah yang sebenarnya dilakukan oleh Vue itu akan melakukan serving terhadap file index.html, yang mana di dalam index.html ini kita akan memanggil script Vue.js itu sendiri seperti itu ya, dimana di sini ada suatu div yang disebut dengan ID-nya adalah app, yang mana akan menjadi tempat untuk mencantolkan gitu ya dalam tanda kutipnya, atau menyisipkan kode Vue-nya berada pada line ke-14 di dalam div ID app ini gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau misalnya kita buka di main.js kita gitu ya, di sini kita melakukan apa? Importing terhadap app.vue gitu ya. Kita ngimport namanya adalah app gitu ya. Kita buat app baru, kemudian kita mounting di dalam ID app. ID app adalah yang ada kaitannya dengan yang ID yang di dalam index.html, kemudian ada div
app seperti itu. Nah, lalu kemudian apa yang kita lakukan? Nah, kita dapat buka app.voe gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa di line pertama ada template seperti itu ya. Nah, template-nya adalah pertama ada image. Image-nya adalah berupa Voe logo gitu ya. Kalau kita telusuri dalam assets, logo, inilah logonya gitu ya, logo dari Voe.js itu sendiri. Kemudian lalu di app.voe lalu ada hello world gitu ya. Hello world-nya ini merupakan suatu komponen gitu ya. Lalu kemudian ada atribut yang dikirimkan, yaitu adalah welcome to your Voe.js app seperti itu. Lalu kemudian kita melakukan import hello world gitu ya, yang berada pada komponen hello world Voe seperti itu. Ini adalah tampilan hello world kita seperti itu ya, yang sedang saya buka di sebelah kanan gitu ya. Lalu kemudian di bagian bawah kita memiliki script ya. Kita akan melakukan exporting ya, exporting komponen hello world ini, hello world.voe menjadi ya namanya adalah hello world seperti itu ya, dengan H dan W-nya kapital gitu ya, atau dengan tipe title gitu ya. Lalu juga dengan property adalah message yang akan ditampilkan dan tipenya adalah string. Kemudian kita lihat ada style, kemudian dengan scope. Kita lihat scope atribut itu limit CSS hanya boleh digunakan di komponen ini saja. Seperti itu. Jadi ini adalah style untuk yang ini, yang di atas. Seperti itu ya. Nah, lalu kemudian kita kembali lagi ke app.voe. Dan kemudian kita lihat kita sudah berhasil ya mengimport hello world yang hello world.voe tadi. Lalu di bagian bawah adalah style dengan ID app. Jadi seluruh Voe kita gitu ya, komponen Voe kita nanti akan terpengaruh oleh styling yang di bagian bawah ini gitu ya. Nah, lalu yang diminta dari Nah, yang diminta dari tugas 2 adalah tampilkan data berupa tulisan selamat pagi tutor. Ini adalah tugas kedua saya dengan warna tulisan adalah oranye gitu ya. Nah, kalau kita mau mudahnya sebenarnya kita tinggal mengganti saja hello world.voe ini gitu ya, langsung sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu. Nah, kemudian coba kita langsung saja mengedit halaman hello world ya, atau kayaknya hello world ini saja deh kita edit seperti itu ya. Ini kita hapus. Lalu kemudian tadi diminta adalah berupa sapaan ya. Di sini saya berikan heading 1. Lalu kemudian sapaannya tadi adalah selamat pagi tutor. Ini adalah tugas kedua saya. Warnanya tulisannya adalah oranye gitu ya. Jadi di sini selamat pagi tutor. Ini adalah tugas kedua saya. Seperti ini ya. Lalu kemudian saya berikan paragraf baru misalnya untuk perkenalan saya gitu ya. Misalnya nama saya Gilang Bagus Ramadan seperti ini ya. Lalu kemudian tadi diminta adalah tulisannya berwarna oranye gitu ya. Lalu juga karena kita pakai heading 1, makanya di sini tinggal diganti saja heading 1 gitu ya. Untuk marginnya saya masih mau pakai, tapi untuk colornya kita ganti menjadi orange seperti ini ya. Tuh, jangan lupa titik komanya gitu. Lalu kemudian pada P saya sepertinya memberikan styling yang default aja, yaitu warna sekiranya mungkin warna hijau ya, seperti itu. Lalu kemudian karena stylenya berupa scope, maka ya CSS-nya akan dilimit pada komponen hello world ini saja seperti itu. Nah, lalu kemudian harusnya di dalam tugas kedua ini langsung terreload gitu ya, karena Voe.js itu langsung melakukan hot reload terhadap apa yang sudah kita ubah di dalam kode Voe kita. Nah, lihat di sini logo Voe-nya masih ada. Kenapa logo Voe-nya masih ada? Karena kita lihat di dalam app.voe ya, kita kanan kirikan saja. Kita lihat di dalam app.voe, lihat masih ada image alternatif Voe logo gitu ya. Kemudian src-nya assets logo.png gitu ya. Lalu kemudian kita masih gunakan komponen hello world Voe tadi
gitu ya. Kita tidak mengganti apapun gitu ya, tapi bedanya adalah di sini awalnya kita kirim pakai message gitu ya, tapi di sini ya kita tidak mengirimkan pakai message gitu ya. Lalu gimana kalau misalnya kita mau kirimkan pakai message gitu ya. Nah, kita Ctrl Z dulu karena saya tadi lupa caranya gimana gitu ya. Nah, kita lihat, kita tinggal melakukan echo saja seperti ini. Kita lakukan tanda kurung peramal 2 kali gitu ya. Kalau di Laravel Blade itu ekuivalen dengan PHP echo gitu ya. Nah, lalu coba kita lakukan hal yang sama terhadap yang ini gitu ya. Jadi selamat pagi tutor nantinya akan kita kirimkan dari app.voe gitu ya. Maka dari itu ini kita hapus gitu ya. Lalu kemudian kita lakukan msj gitu ya. Nah, lalu kemudian di dalam app.voe message-nya kita hapus, kita ganti menjadi selamat pagi tutor, ini adalah tugas kedua saya gitu ya. Nah, lihat bahwa ya kita sudah berhasil ya mengirimkan variabel gitu ya, atau mengirimkan properti gitu ya dari suatu komponen ke dalam komponen yang lainnya. Dalam hal ini kita mengirimkan properti message dari app.voe langsung kepada hello world voe seperti itu. Nah, saya rasa untuk tugas kedua saya kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi kita tadi sudah melakukan pengecekan tools-tools yang akan kita gunakan. Tadi berupa kita pastikan Node.js kita sudah terinstall dan versi terbaru seperti itu ya. Lalu juga kita tadi sudah menginstal Voe CLI gitu ya. Kemudian kita juga pastikan Voe CLI kita sudah terinstall dengan benar. Lalu kita membuat project baru gitu ya dengan perintah Voe CLI tadi. Kemudian tadi sempat saya jelaskan juga kira-kira struktur folder yang akan kita dapatkan itu seperti apa gitu ya. Lalu juga tadi kita sedikit mengubah hello world.voe tadi seperti itu. Nah, kira-kira untuk tugas 2 saya seperti ini. Jika ada komentar, jika ada kekurangan ataupun kelebihan, silakan nanti boleh dikomentar di kolom komentar YouTube saya. Seperti itu ya, masukan dari kalian yang sangat berarti bagi saya gitu ya, karena saya juga baru belajar. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk semuanya. Terima kasih.